Bisnis sukses dan grow up, HR nggak ada hubungannya dengan kesuksesan itu? Mari kita bahas. Sekitar tahun 2010, saya membangun dan memimpin bisnis di bidang retail. Di 3 tahun pertama, pertumbuhan bisnis saya menunjukkan peningkatan. Saya terlena, teman-teman. Saya pikir dengan standar operasional yang terjaga kualitasnya, pengelolaan finansial yang tertib, serta pemasaran yang masif, bisnis saya akan terus berkembang. Saya tidak tahu jika personil di organisasi bisnis saya perlu dikelola. Saya merasa dengan pendapatan yang layak itu sudah cukup. Apa yang terjadi? Di tahun kelima, bisnis saya mengalami kemunduran. Turnover karyawan tinggi, tim kurang bersemangat, lingkungan kerja yang makin tidak nyaman, dan pendapatan organisasi makin menurun. Teman-teman, HR lebih dari sekedar mengurus administrasi. Selama ini, kita mungkin sering menganggap HRM hanya sebatas mengurus urusan kepegawaian, seperti rekrutmen dan penggajian. Padahal, peran HRM itu jauh melampaui itu. HRM adalah jantung dari setiap organisasi yang sukses. Nah, ini dia 6 alasan kenapa HRM penting. Yang pertama, menumbuhkan budaya organisasi. HRM memainkan peranan penting dalam membentuk dan memupuk budaya organisasi dengan menetapkan nilai, norma, dan perilaku yang selaras dengan visi dan misi organisasi. Organisasi dengan budaya yang kuat memiliki retensi karyawan 40% lebih tinggi dan tingkat inovasi 30% lebih tinggi. Yang kedua, mendukung strategic planning. HRM berkolaborasi erat dengan para pemimpin organisasi untuk memastikan rencana HR sesuai dengan tujuan organisasi dan HR berkembang pesat selama dekade terakhir. Fungsinya telah beralih dari fungsi kepatuhan menjadi mitra strategis dalam kinerja bisnis. Yang ketiga, memastikan kepatuhan hukum. HRM memastikan bahwa organisasi mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar industri ketenagakerjaan nasional maupun lokal. Profesional HR semestinya selalu update mengenai persyaratan hukum terkait ketenagakerjaan untuk memitigasi risiko, menghindari denda, dan menjaga lingkungan kerja yang taat hukum. Yang keempat, employee relation yang mendorong produktivitas. HRM berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja positif. Untuk itu, HRM perlu menerapkan sistem manajemen kinerja yang efektif, menetapkan ekspektasi kerja yang jelas, dan memberikan coaching dan feedback secara teratur. Yang kelima, memberdayakan manajer. Dukungan HRM untuk para manajer dapat mencakup yang pertama, panduan tentang praktek manajemen SDM. Kemudian yang kedua, peluang pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, bantuan dalam penyelesaian konflik atau masalah kinerja. Nah, yang keenam, teman-teman, menarik dan mempertahankan orang-orang terbaik. HRM perlu mengembangkan strategi rekrutmen, membangun employee branding yang menarik, dan menerapkan proses seleksi yang efisien, termasuk juga menawarkan gaji yang kompetitif, tunjangan yang menarik,
dan peluang untuk pengembangan profesional. Jadi, apa peran Anda sebagai HR? Anda adalah arsitek budaya perusahaan, mitra strategis bisnis, penjaga kepatuhan hukum, penghubung antar karyawan, pendamping para manajer, dan magnet talenta. Peran Anda sangat krusial dalam memastikan keberhasilan organisasi. Pertanyaan untuk diri sendiri. Seberapa efektifkah Anda dalam menjalankan peran-peran tersebut? Apa saja tantangan yang Anda hadapi? Dan bagaimana Anda bisa terus meningkatkan kontribusi Anda bagi perusahaan? Sebagai kesimpulan, HRM adalah profesi yang sangat penting dan memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan bisnis. Dengan terus belajar dan mengembangkan diri, Anda dapat menjadi seorang HR yang hebat dan menginspirasi. Mari bersama-sama menjadikan HRM sebagai profesi yang semakin dihargai dan diakui. Bagikan video ini kepada rekan-rekan Anda, dan mari kita diskusikan bersama bagaimana kita bisa memajukan dunia HRM. Sampai jumpa.